kan, gila. Hilang nih di sini, 49 hilang, 56 hilang, 61 hilang. Oh, udah. Terus kalau emang kita punya Vario tuh emang juga ini sih, apa ya? Ini kan sesi curhat lah ya, sesi curhat ya kan. Kalau punya Vario tuh emang nggak sevariatif mesin-mesinnya, nggak sevariatif mesin-mesinnya Aerox atau Nmax ya, karena kan part-part aftermarketnya tuh buat mereka tuh banyak banget. Gue tiap ke bengkel, ya mas adanya buat Nmax doang, ya mas adanya buat Aerox doang, kayak gitu. Karena kalau emang gue tanya-tanya tuh, Honda tuh emang katanya nggak sefleksibel Yamaha untuk dunia modif aftermarket gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi emang kita harus lebih cerdik aja, lebih pinter-pinter milih-milih part buat Vario kita, karena nggak sebanyak part-part Aerox kayak gitu. Terus juga, oh iya gue lupa tadi tentang, jujur guys, gue agak takut kalau ngebut. Sebenarnya gue tuh takut banget tuh kan ngeri banget nih. Sejujurnya tuh gue takut ngebut sebenarnya guys, karena tuh gue ada sedikit pengalaman tidak mengenakan dengan berkendara kayak gitu kan. Makanya tadi gue bilang gue tuh nggak mau bikin motor ini ngebut, gue cuma pengen bikin motor ini nyaman dan bertenaga, anjas kayak gitu. Jadinya tadi sampai mana tuh? Oh iya, intinya tentang knalpot ya. Gue juga mau ganti knalpot Black Devil, cuma belum dapat izin dari Bu Negara ya kan. Pelan-pelan lah kita rayu-rayu kan kayak gitu. Yang namanya cewek tuh kan kayak batu karang. Emang dia keras ya kan, tapi kalau tiap hari dikasih tetesan air bakal bolong juga, anjas. Gue jadi makin jahat kemana-mana nih guys, nggak apa-apa lah ya, karena kan emang apa tadi curhatan pentingnya kan udah tuh di part pertama tuh. Nih di curhatan part kedua mungkin gue bakal banyak cerita tentang motor tuh nggak jauh beda sama cewek nggak sih? Karena kalau emang kita suka motor tuh pasti kita bakal ngerawat motor kita kayak cewek sendiri ya kan. Bahkan tuh gue pernah ngeliat iklan motor ya kan, jual motor istimewa, dirawat seperti pacar sendiri, anjas. Ini 98 tuh mantep guys, enteng banget. 98 tuh kayak effortless. Yang kayak tadi gue bilang, bawahnya bertenaga banget, tengahnya tuh agak hilang. Ntar kalau udah naik ke 70-80 itu enteng lagi tuh. Karena kan emang prinsipnya dari CVT itu kan upgradean kirian tuh sebenarnya kan bikin tarikan bawah lebih responsif kan. Pasti emang yang dikorbanin itu atasnya tuh agak hilang. Nah emang ini sih gue belum ini ya, maafin kalau gue soto. Ini sih yang gue pernah denger aja. Emang kalau emang mau ngakalin tarikan atas ya itu bore up stroke up. Cuma kayak gue nggak berani juga lah main kesana kan, karena ini mesin harian. Gue takutnya jebol atau apa kan. Tiba-tiba gue ke kantor terus mesin jebol. Apa? Lurus aja. Ya Nen. Pian. Kanan aja deh, kanan. Nih kalau yang tahu daerah Tangerang ya kan, kalau mau ke Aeon sana kan bisa antara lurus lewat Serpong atau lewat dalam jalan-jalan perumahan. Tadi awalnya mau lurus tapi nggak jadilah, kita belok kanan aja biar lebih adem jalanannya. CBR mantep banget itu motor. Adek gue tuh kemarin juga curhat sama gue kan, Pan lu mah enak ya kan motor matic. Upgrade 1 juta langsung ngacir. Iya. Gua CBR selang rem aja udah gope sendiri kan, hampir berapa sih gue juga yang health tuh. Lah iya motor gue aja cuma berapa dong? Cuma berapa? Setengah apa sepertiga. Emang sih kalau motor-motor gede ini sih apa? Pasti lebih mahal kan upgrade-pengupgradeannya. Kalau Matic mah, Matic sebenarnya enak ya guys. Main kirian ya kan, udah jadi upgrade rem, knalpot, udah bang ganteng ya kan.
Apalagi kalau model kayak Vario, kayak Aerox itu kan enak buat. Tuh bawahnya dapat banget nih, bawahnya dapat. Ini agak hilang nih, di sini agak hilang. Ini masih agak hilang. Nah, di sini udah lumayan naik lagi nih. Pokoknya sekitar 0 sampai 50 60. 0 sampai berapa ya? Ntar kita coba. Ini nggak ada jalanan kosong sih. 0 sampai 30 40 50 tuh dapat. Ntar di 60 70 hilang, 80 enteng lagi. Gitu guys. Alhamdulillahirobbilalamin. BTW tuh, gue kan harusnya hari ini San Mori pagi ya, jam 6 tuh harusnya udah berangkat. Cuma karena semalam itu motor gue ada problem, rantainya putus, terus nyangkut ke gear. Jadi gue cabut malam-malam, sampai rumah itu baru jam 1:30, jam 1:30. Dia emang gitu aja sih, maksud gue hati-hati di jalan, safety first. Asik, safety first. Safety can be fun, asik. Intinya gitu, jadi kayak hati-hati aja di jalan. Tiba-tiba motor teman gue putus. Dia bilang rantainya emang iya sih udah lama nggak di servis, udah ada bunyi-bunyinya. Gue kira nggak bakal putus kayak gitu kan. Itu emang motor tuh emang kayak cewek, kita nggak tahu kapan putus, tiba-tiba putus aja. Setelah ganti kampas NMAX, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Apa ya? Gila. Gue tuh sebelum ganti kampas NMAX ini tuh ngejar ke 100 tuh berat banget. Tapi tadi dapet lah 100 tadi tuh kalau diterusin. Maksud gue emang sini lebih responsif banget bawahnya. Ini kita lurus terus aja lah, lurus terus. Tuh, aduh, jalan nggak rata, ada. Wow. Aduh. Oh iya, gara-gara jalan gak rata ya kan, gue jadi inget. Nih gue lagi bingung nih, mau ganti yang Solihin atau ganti SS yang G-Series yang paling tinggi. Gue kan juga mikir sih, anjir beli Solihin 4 jutaan emang bakal sengaruh itu ya sama motor gitu kan. Terus kemarin pas di Matic Mania gue ketemu orang, dia itu pakai ganti ke YSS G-Series. Gue nanya-nanya, bro emang sengaruh itu ya kalau ganti shock breaker ya gitu. Nah dia sih ngomongnya ngaruh banget bro, dia tuh bisa rebound gitu kan, bisa disetting lah yang paling penting. Nah gue kan bingung, gue tuh sebenarnya kalau misalnya kalian main game balap ya kan, main game balap Need for Speed atau apa, yang ada di motor gue itu sebenarnya tuh tier 2 semua kayak gitu kan, bukan tier 1 lah. Karena kan kalau tier 1 itu kan misalnya nih master rem kanan pasti Brembo, master rem kiri pasti Ako-Sato, selang rem pasti Hell gitu kan. Atau misalnya upgrade kirian pasti yang harganya 1 jutaan ke atas. Nah gue kan ini master rem kanan KTC, master rem kiri RCB, terus juga kiriannya juga yang 800 ribuan. Jadi tuh ini tuh bukan tier 1, ini tuh tier 2. Jadi kalau emang gue ganti Solihin tuh apa gue takutnya overpower gitu kan. Kecuali emang motor gue R6 atau apa gitu kan, motor gue Vario. Nah itu gue juga masih mau nanya-nanya. Beberapa orang bilang sangat amat cukup kok kalau untuk yang YSS untuk Vario. Begitu juga dengan master rem. Vario untuk master rem KTC atau Nissin atau RCB itu masih sangat amat cukup. Justru kalau kita ganti Brembo
itu malah overpower. Nah, emang motor tuh gitu. Aduh, kok gue cempreng sih. Misalnya kayak bensin kan kalau misalnya oktan ketinggian kan juga nggak bagus kan. Jadi motor juga kalau misalnya part-partnya terlalu over juga takutnya kan overpower. Nah, gue juga nggak tahu sih pengaruhnya overpower apa kayak gimana. Cuma ya pasti kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi itu yang pas-pasnya aja kayak gitu. Nah, BTW ini gue udah di daerah Paramount. Cornering. Sumpah gue juga nggak berani cornering. Gue tuh makin kesini makin ngeliatin IG perduniawian otomotif gitu kan. Anak-anak cornering, anak-anak wheelie. Gue sih kalau terkait mereka melakukan aksi-aksi di jalan, ya itu menurut gue bagian dari yin and yang lah ya, asik yin and yang. Maksud gue ya emang sih kadang mereka juga kan membahayakan orang lain, cuma kan that's the point gitu. Jadi itu intinya kalau dari gue sih, kalau lo mau melakukan segala sesuatu yang berbahaya, pastikan itu aman, anjas. Gue sebenarnya juga pengen sebenarnya bisa wheelie kayak abang-abang jago kan. Pengen wheelie cornering, cuma aduh kayaknya umur mah udah tua, udah lewat masa-masanya lah. Motor buat kerja ya kan, nyari duit, udahlah jangan cari keren-kerenan lah, yang ada nanti agak cocok ya kan. Enak nih guys, pagi-pagi guys, yang penting mah hati-hati, saling menghormati satu sama lain. Mobil menyayangi motor, motor menyayangi sepeda, sepeda menghormati motor, motor menghormati mobil, anjas. Kayak gue dulu belajar di SD, sayangi yang lebih muda, hormati yang lebih tua, anjas. Tuh, ini jalanan enaknya di sini tuh rata, nggak kayak tadi. Udah. Liuk-liuknya dapet ya kan. Motor adek gue tuh bannya masih standar, gue tuh ngeri sedap karena tuh gue sering banget ngeliat di Instagram gitu kan, ban-ban bawaan pabrik tuh licin gimana gitu kan. Gitulah. Coba nih kita coba ya, coba. Kita coba ya kan. Dapat. Ngeri. Gitu. Napas lebih panjang. Parunya bukan paru kretek ya. Napas lebih panjang. Tadi 95 masih napas sih kan. Asik. Jadi ini kita mau ke McD guys sebenarnya guys. Sarapan McD guys. Asik. Ini udah masuk ke BSD ya. Sekarang tuh kalau gue ngeliat di IG atau di YouTube abang-abang jago, udah ini ya, nggak se fleksibel dulu kayaknya dari BSD. Bahkan gue ngeliat ada orang yang ditegur hampir ditendang gitu guys, lagi ngebut kan. Jadi tuh kasusnya orang itu nggak tahu dia jarang sunmori ke BSD, nggak tahu kalau ternyata kalau di BSD itu udah males banget security sini sama orang-orang yang ngebut. Jadi tuh dia lagi ngebut hampir ditendang cuy, sama security-nya ngeri sedap juga. Jadi intinya ya keep safety lah, hati-hati aja kalau parkir di daerah yang memang bukan diperuntukkan untuk balap. Nah, BTW sedikit info guys, itu adek gue pakai knalpotnya Unknown tuh kalau nggak salah lokal produk gitu. Ini kalau kemarin nanya ya kan, bang kalau knalpot custom aman nggak dari tilang? Nah ini kalau knalpot customnya punya adek gue tuh masih ada logo-logonya di lantas ya. Kalau misalnya knalpot custom gue itu kalau misalnya plat custom gue tuh nggak ada logo di lantasnya. Itu Unknown, karbon ala gitu. Kalau gue sih pengen nanti Black Devil juga bagus sih kalau gue lihat sih. Kita coba ya guys, nih 3 ya kan, 57, 64, 68, 76, 81, 85, 89 ya kan. Terus speed bump
napasnya panjang gradual, cuma itu agak hilang di tengah. Cuma nggak masalah banget sih gue. Kita coba lagi ya. Oh, NMAX. Mantep cuy. Hihi, tuh kan gila. Ini masih panjang cuy napasnya. Cuma kok kagak nambah ya. Wah. Napas panjang tapi kok kagak naik ya. Ya situ aja McD. Kenapa? Spion. Oh iya, spion ngampleh-ngampleh ini gue juga bingung nih penyakitnya. Tiba-tiba kenceng, tiba-tiba kendor, tiba-tiba kenceng, tiba-tiba kendor. Sampai juga di BSD. Kita coba jambak nih. Kita coba jambak tarikan bawah ya kan. Tuh kan banyak motor-motor Sultan di sini tuh. Buset. Kita coba tarik ya, kita coba tarik nih tuh. Hilang nih di sini 49 hilang, 56 hilang, 61 hilang. Nah, 74 75 dapat lagi nih bawah tarikannya kan. Udah. Wah. Wah. BSD masih luas banget guys. Oke, ini gue tinggal muter. Tol. Jalan tol. Ini gue tinggal muter nyampe McD. Ini tuh mau dibangun tol cuy. Parah. Kayaknya vlog hari ini cukup di sini aja. Kita udah jalan dari rumah sekarang sampai BSD. Gue tinggal muter mau sampai McD. Nanti gue mau sarapan. Aduh. Seneng banget udah bisa saling berbagi. Semoga sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman. Bisa ngasih insight-insight juga yang mau main mau dimodif khususnya Matic kirian ya kan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah ikutin gue dari awal sampai sekarang udah 300 subscriber. Terima kasih banyak, gue sangat amat serius. Semoga kalian terus sehat, terus bahagia, terus sukses. Yang kerja dilancarin pekerjaannya, yang kuliah dilancarin kuliahnya. Semoga kita bisa bareng-bareng terus. Jangan lupa untuk share, like, subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya atau misalnya mau mengkoreksi misalnya gue ada yang salah-salah atau nanya-nanya, silahkan di komen. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Tuh kan banyak San Mori emang di sini. Ini rombongan San Mori. Terima kasih banyak semuanya. Stay safe everyone. Keep driving safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride.